ibu-ibu semuanya, selamat sore. Saya diberkati, ibu-ibu diberkati, kita semua diberkati. Mari kita awali persekutuan Febe pada sore hari ini. Kami akan naikkan sebuah lagu, Segala Puji Syukur. Mari kita ibu-ibu dengan bertepuk tangan, kita sambil bersorak-sorai untuk memuji nama Tuhan. Kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau boleh pada sore hari ini kami bisa bersekutu biarpun melalui online ya Tuhan, untuk KW Febe ini ya Tuhan. Semua ibu-ibu pada sore hari ini sudah hadir Tuhan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan kalau kami pada hari ini masih bisa mengikuti KW Febe pada sore hari ini ya Bapak. Ini semua adalah anugerah-Mu, kemurahan Engkau yang melimpahkan di dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ya Bapak persekutuan Febe pada sore hari ini ya Bapak. Dari awal sampai selesai Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati semua persekutuan PWK kami ini ya Bapak. Baik nanti hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, semua acara demi acara semuanya bisa selesai dengan baik. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita lanjutkan pujian Besarkan Nama Tuhan. Mari ibu-ibu kita bersama-sama memuji Tuhan dengan bertepuk tangan. Aku
jiwaku ditebus olehnya. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sambut dengan pujian selalu bersyukur. Dan tepat kami persilakan hambanya yang setia, penginjil Evelyn Chiu, untuk membawakan firman Tuhan. Selamat sore ibu-ibu sekalian. Sekarang kita bersyukur ya kalau ke sore ini kita masih sempat untuk bersama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini saya ambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18. Demikian bunyinya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita sekali lagi kita akan masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kalau pada sore ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama belajar dari firman-Mu. Ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, pakailah hamba-Mu yang lemah ini, urapilah dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dia boleh menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi saluran berkat buat kami sekalian,
khususnya ibu-ibu yang pada sore hari ini sudah berkumpul, hendak bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Kami berdoa menyerahkan waktu selanjutnya ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, ibu-ibu sekalian, pada sore hari ini kita akan bersama merenungkan satu tema, yaitu tentang sudut pandang iman. Sudut pandang iman. Nah, saudara, baik buruknya suatu kejadian itu biasanya bukan ditentukan oleh kejadian itu sendiri, ya. Tapi kita akan melihat bagaimana cara kita memandang dan menyikapinya. Misalnya, ada 2 orang salesman yang diutus oleh bosnya, karena salesman ini dia bekerja di sebuah pabrik sepatu, maka bosnya kepingin untuk membuka cabang-cabang di tempat-tempat yang belum dijangkau oleh manusia, khususnya yang belum ada toko sepatu. Oleh sebab itu, salesman ini diutus oleh bosnya untuk pergi ke sebuah tempat yang terpencil, sebuah tempat yang jauh, untuk membuka toko sepatu di sana. Setelah 2 salesman ini meninjau keadaan di sana, ya. Nah, tadi sudah saya katakan tempat ini tempat yang terpencil, ya, desa-desa, kota kecil. Belum ramai. Nah, setelah mereka berada di sana, mereka kaget karena ternyata orang-orang atau penduduk-penduduk di sana, mereka itu tidak bersepatu, mereka tidak pakai sepatu, sehingga 2 orang salesman ketika melihat situasi ini, mereka juga terheran-heran, ya. Tapi 2 orang ini mempunyai cara pandang yang berbeda. Salesman yang satu, mereka setelah melihat pulang kembali melaporkan kepada bosnya. Dia mengatakan, "Wah, bos, bojai kita pergi ke sana karena ternyata orang-orang di sana, penduduk di sana, mereka tidak pakai sepatu. Bagaimana kita mau buka sepatu di sana? Apakah ada orang yang mau membeli sepatu? Sedangkan mereka tidak terbiasa dengan memakai sepatu." Ya. Kemudian salesman yang kedua juga melaporkan kepada bosnya. Ya. Tapi laporannya berbeda. Ya. Salesman kedua ini dia mengatakan demikian. "Bos, nggak apa-apa, masih orang-orang di sana itu tidak memakai sepatu, tapi itu merupakan kesempatan buat kita untuk memperkenalkan sepatu kepada mereka, supaya mereka itu bisa pakai sepatu, mereka itu bisa belajar untuk memakai sepatu, sehingga kesempatan yang baik bagi kita untuk membuka toko sepatu di sana." Nah, inilah ibu-ibu sekalian, kita melihat 2 salesman mempunyai sudut pandang yang berbeda. Dia mengatakan, "Wah, bagus sekali Pak, mereka belum pernah memakai sepatu." Ya. Nah, tapi yang lain mengatakan, "Wah, percuma Pak, karena mereka tidak pernah pakai sepatu, bagaimana mereka bisa tahu caranya dan gunanya untuk pakai sepatu?" Satu kenyataan, ya, dilihat dengan 2 cara pandang yang berbeda. Yang satu mempunyai cara pandang yang negatif, sedangkan yang salesman satunya mempunyai cara pandang yang positif. Mereka berbeda. Yang satu melihatnya itu sebagai halangan. Ya, tidak mungkin kita bisa buka toko sepatu di sana. Tetapi yang satu mengatakan, nggak apa-apa, itu peluang buat kita
untuk kita bisa menjual sepatu di sana. Demikian juga ibu-ibu sekalian, tatkala kita memakai kacamata, ya, melihat keadaan sekitar kita, ya, kita tahu keadaan sekarang ini masih terang, ya, masih terang. Nah, kalau kita pakai kacamata gelap, kacamata hitam, maka kita akan melihat keadaan di sekitar kita itu menjadi gelap, ya, karena kacamata kita gelap. Padahal situasi di sekitar kita waktu itu terang, ya. Tapi karena kacamata kita gelap, akibatnya kita melihat satu keadaan yang gelap juga. Berbeda kalau kita memakai kacamata yang terang, ya, kacamata putih, ya. Nah, sekalipun keadaan di sekitar kita pada waktu ini mungkin mendung, ya, mungkin suram-suram, ya. Nah, tapi dengan adanya kita memakai kacamata putih, tidak akan terlihat suram-suram itu, melainkan kita akan melihat satu keadaan yang terang. Ya, itu kita melihat, ya, cara pandang yang berbeda karena memakai kacamata yang berbeda. Demikian juga kita melihat tentang masalah kematian, ya. Masalah kematian. Ya, di saat pandemi ini COVID sedang merajalela, begitu banyak orang yang meninggal, ya. Apalagi kalau kita melihat bahwa ada orang yang meninggal, yang meninggal itu adalah orang yang kita kasihi, orang yang dekat dengan kita. Tentu hal ini merupakan suatu hal yang sangat menyedihkan sekali, ya. Kematian tidak bisa kita atur sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Kalau sudah saatnya meninggal, maka sekalipun kita berusaha bagaimanapun juga, dia akan tetap meninggal. Ya. Ya. Berbeda kalau memang belum saatnya Tuhan panggil pulang dia, ya, kita pun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, ibu-ibu sekalian, di dalam Alkitab ada dua gambaran tentang kematian. Ya. Gambar yang pertama, Alkitab mengatakan bahwa kematian itu seperti pencuri. Seperti pencuri yang datang di waktu malam hari, ya, begitu mendadak, tidak kita sangka-sangka, dia sudah mengambil barang-barang, menyapu habis barang-barang kita, sehingga kita merasa bahwa kita sudah kehilangan barang yang berharga yang menjadi milik kita itu. Kita rasanya tidak rela, dan bahkan kita bisa marah-marah kepada Tuhan karena adanya pencuri yang menyapu habis barang-barang kita. Dan yang kedua, Alkitab juga menggambarkan tentang kematian, selain tadi sebagai pencuri yang datang di waktu malam hari secara mendadak dan kita tidak sangka-sangka. Yang kedua, kematian itu adalah sebagai mempelai pria yang menjemput akan mempelai wanita. Nah, kalau mempelai pria menjemput mempelai wanita, ini merupakan satu hal yang sukacita, ya, satu hal yang menyenangkan, tidak terlalu sedih. Nah, saudara sekalian, perbedaan kedua gambar ini memberitahukan kepada kita sekalian, ya, kalau kita menganggap orang yang meninggal itu adalah orang yang menjadi milik kita, ya, orang yang kita kasihi,
ya. Kalau dia meninggal, maka rasa-rasanya kita itu tidak rela. Kita mengalami sesuatu yang sangat pahit sekali. Ya. Misalnya kalau ada orang tua kita yang meninggal, anak kita yang meninggal. Dalam keluarga kita ada seorang anggota keluarga kita yang meninggal. Tentu kita akan merasa sakit hati. Kita akan merasa sedih luar biasa. Karena kita anggap mereka itu adalah milik kita, ya, yang tidak boleh diambil oleh siapapun juga, ya. Tapi berbeda sekali kalau kita menganggap bahwa orang yang meninggal itu adalah orang yang kita tahu bahwa itu bukan milik kita, ya. Itu juga miliknya Tuhan. Ya. Jadi kalau Tuhan sewaktu-waktu mau panggil kita, mau ambil kita, ya itu terserah Tuhan. Ya. Kita tidak berhak untuk melarangnya atau untuk mencegahnya. Ya. Nah, inilah kita lihat gambaran tentang seperti pencuri yang datang di waktu malam hari. Karena kalau pencuri yang datang di waktu malam hari, kita tahu bahwa kita merasa barang-barang yang dia curi itu adalah barang-barang milik pribadi kita. Ya. Tetapi kalau kita merasa bahwa kedatangan kematian itu adalah seperti mempelai laki datang menjemput mempelai wanita, maka tentu kita tidak akan protes kepada Tuhan. Kita pun juga tidak akan marah-marah kepada Tuhan. Sekalipun memang ada rasa sedih ya dengan kematian di dalam keluarga kita. Kita merasa kehilangan juga, ya. Tetapi kita tahu bahwa yang diambil oleh Tuhan itu bukan milik pribadi kita sendiri. Itu adalah milik Tuhan. Ya. Jadi kalau Tuhan datang untuk mengambil anggota keluarga kita, kita akan merasa bagaikan mempelai pria menjemput mempelai wanita. Jadi karena kita mengingat bahwa dia kembali kepada Tuhan. Ya. Dia pulang ke rumah Allah Bapa. Jadi kita mungkin lebih bisa merelakan ya kepergiannya. Sekalipun masih ada rasa sedih, ya, ada rasa ya mungkin merasa sayang ya kalau diambil oleh Tuhan. Ya. Kita mungkin tidak akan menyesal sampai berlarut-larut, ya. Karena kita tahu bahwa dia pergi adalah pergi ke rumah Allah Bapa di surga. Seperti Ayub, dia pernah berkata demikian. Karena pada waktu itu Ayub telah kehilangan semuanya, kehilangan anak-anaknya, kehilangan harta bendanya. Ya. Nah, Ayub mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, maka terpujilah Tuhan. Ini pandangan Ayub ya, tentang kehilangan anggota keluarganya. Dia merasa, dia memandang bahwa apa yang kejadian-kejadian yang dia alami sekalipun itu pahit dan tidak mengenakan, tapi dia tahu bahwa itu adalah bagaikan Tuhan memberi mempelai pria datang menjemput mempelai wanita. Ya, itulah saudara sekalian bagaimana cara pandang kita di dalam menyikapi sebuah kejadian. Kita sebagai seorang beriman di dalam menghadapi kematian ataupun penderitaan di dalam hidup ini. Saudara sekalian, ketika kita sadar
bahwa kita tidak bisa untuk mengubah kenyataan, maka kita seharusnya yang merubah cara pandang kita. Ya, misalnya seperti kita lihat kalau ada di dalam anggota keluarga kita yang sudah sakit, menderita, begitu rupa sudah bertahun-tahun lamanya. Ya, rasa-rasanya penyakitnya tidak bisa sembuh. Ya, tinggal menunggu ajalnya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa kenyataan ini tidak bisa diubah, maka yang perlu diubah adalah cara pandang kita, ya, cara kita menilai atau menyikapi. Ya, kita harus mengubah sudut pandang kita terhadap kenyataan yang kita hadapi dalam hidup ini. Hidup memang seringkali seperti benang kusut yang begitu sulit untuk terurai. Ya. Kita seringkali mengalami masalah demi masalah yang datang silih berganti. Ya. Masalah satu belum selesai, sudah ada masalah yang lain lagi. Tapi saudara sekalian, ibu-ibu khususnya, sebagai orang beriman, kita akan menghadapinya dengan hati yang teguh. Kita akan memandangnya bahwa tentu segala sesuatu yang terjadi ini ada rencana Tuhan yang indah di balik penderitaan yang kita alami dalam hidup ini. Semoga Tuhan menolong kita sekalian supaya tatkala kita mengalami bermacam-macam penderitaan di dalam hidup ini, marilah kita melihat dengan sudut pandang yang benar. Khususnya kita melihat dari sudut pandang Tuhan. Ya. Tuhan memberikan kita penderitaan yang bertubi-tubi. Itu kita harus berpandangan, bersikap bahwa segala sesuatu terjadi ada kehendak Tuhan. Sehingga kita bisa menerima fakta yang telah terjadi itu dengan penuh kelegaan dan penuh tidak terlalu memberatkan hati kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian supaya kita bisa memiliki sudut pandang yang benar di dalam menyikapi kejadian-kejadian yang menimpa di dalam kehidupan kita. Amin. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kalau pada sore ini Engkau sekali lagi dengan firman-Mu mengingatkan kami, menasehati kami, supaya kami tahu bagaimana untuk memiliki sudut pandang yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam menyikapi sebuah kejadian yang menimpa dalam hidup kami. Meskipun kejadian itu tidak mengenakkan kami, Tuhan, kejadian itu membuat kami sakit, membuat kami bisa berontak, tetapi ajarkan kepada kami supaya kami tahu bagaimana untuk merubah cara pandang kami, sehingga kami tidak berlarut-larut di dalam kesedihan kami. Terima kasih ya Bapak, kuatkanlah iman kami, supaya kami boleh tetap teguh di dalam Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan menjalankan persembahan. Mari kita sambut dengan sebuah pujian, berkat kemurahan-Mu. Dengan kemurahan
masa depanku penuh dengan harapan. Aku hidup hari ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan penuh harapan. Aku hidup hari ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada hari ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami saat ini dari awal sampai selesai Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan memberkati semua firman yang sudah kami dengar ini ya Bapa, untuk kami bisa menjalankan di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan atas persembahan yang sudah diberikan kepada Tuhan untuk bisa memperlebar semua pekerjaan Tuhan di KW Febe ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Dengan semua seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Kami berterima kasih kepada hamba-Nya yang setia, penginjil Ju yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan melalui kebenaran firman Tuhan ini kami makin dikuatkan untuk kami bisa menjalankan dalam kehidupan kami setiap hari. Mari kita akhiri persekutuan Febe pada sore hari ini. Kami naikkan sebuah pujian, Bapak terima kasih, dan doa berkat yang akan disampaikan oleh penginjil Evelyn Ju. Ya, Ibu-ibu sekalian, mari kita tetap berdiri, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi pegangan, boleh menjadi petunjuk di dalam kehidupan kita. Kini kita akan arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita yang sudah hadir dan memberikan kepada kita semua damai sejahtera, sukacita surgawi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan memberkati, sampai ketemu minggu depan. Salam sehat selalu. Amin.